Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Gunawan dari SMK Negeri 2 Semarang, salah satu peserta upskilling dan reskilling BPPT MPV Bispar Angkatan 5 tahun 2024 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Dan inilah video demonstrasi kelompok pekerjaan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Selamat menyaksikan. Ya, mari kita mulai dengan membuka email untuk ngecek apakah ada email masuk atau tidak. Kita buka email terlebih dahulu. Nah, ternyata ada email masuk, ada beberapa. Kita coba satu, kemudian dibuka satu ini, ada undangan ya. Ada undangan dari Bapak Marsana dan ada lampirannya. Lampiran ini kita download terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buka. Nah, isinya adalah surat undangan dari panitia ulang tahun Kabupaten Banyumas di Banyumas. Tuh. Kemudian setelah itu kita lakukan pencetakan. Kita setting terlebih dahulu ukuran kertasnya mau yang seperti apa. Kalau sudah, tinggal diklik print. Setelah surat diserahkan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan sudah memberikan disposisi bahwa surat itu harus dibalas dan melalui email, maka langkah selanjutnya adalah membalas email yang sudah masuk tadi. Ya, caranya adalah dengan klik balas. Kemudian di sini sudah ada alamat yang dituju. Kemudian kita ketikkan. Lalu kita lampirkan suratnya, kita cari suratnya ada di mana. Dan kita lampirkan suratnya. Lalu kita klik kirim. Kegiatan selanjutnya adalah mencatat semua surat atau dokumen
baik itu surat masuk maupun surat keluar ke dalam buku agenda. Nah, jenis buku agenda yang kita gunakan saat ini adalah buku agenda tunggal, di mana semua surat masuk maupun surat keluar dicatat ke dalam satu buku agenda saja. Maka di sini ada keterangan masuk atau keluar, atau bisa dikode dengan M atau K, kemudian diri ini dari dan atau kepada. Ya, ini tandanya bahwa semua surat masuk dan surat keluar ditulis di dalam satu buku agenda. Kemudian untuk jenis penyimpanan arsipnya atau sistem penyimpanan arsipnya, kita menggunakan sistem subjek atau sistem masalah. Karena kita menggunakan sistem subjek atau masalah, maka kita harus mempunyai daftar klasifikasi, kode klasifikasi. Nah, ini adalah daftar atau kode klasifikasinya, ya, dari perusahaan Sahrul Tour and Travel. Di sini ada masalah utama, kemudian ada sub masalahnya, kemudian kode arsipnya. Ini berlaku untuk semua dokumen. Nah, sebelum surat semuanya tercatat di buku agenda, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengurutkan surat-surat masuk, baik surat masuk maupun surat keluar, diurutkan berdasarkan tanggalnya. Nah, setelah diurutkan, nanti kita tulis di sini. Nah, surat dari Sahrul Tour and Travel setelah diurutkan, yang pertama harus dicatat adalah surat ke PT Lastri Bumi Properti. Jadi ini yang harus dicatat di dalam buku agenda. Nomor urutnya karena ini nomor urut yang pertama, maka ditulis 001. Kemudian tanggal. Nah, di tanggal ini karena ini adalah surat keluar, maka tanggal surat keluarnya atau tanggal di sini sama dengan tanggal surat. Karena keluar. Kalau masuk mungkin bisa 2 atau 3 hari setelah tanggal surat. Kenapa? Karena estimasi pengiriman surat melalui pos atau melalui kurir. Kalau melalui email mungkin bisa 1 hari sama. Ini ditulis tanggalnya adalah tanggal 3 Agustus. Maka di sini tulis Agustus 2024. Ini adalah surat keluar, maka ditulis K, kemudian nomor suratnya adalah 114/H. Kemudian adalah tanggal suratnya, kita tulis. Dari atau kepada, ini kepada. Kemudian isi ringkasannya kita bisa isi dengan halnya apa. Untuk keterangannya, jika tidak ada keterangan tambahan maka cukup di strip. Kemudian untuk menentukan kodenya, kita harus buka terlebih dahulu kode klasifikasinya. Nah, atau daftar klasifikasinya. Ini adalah merupakan surat untuk pesanan barang, ya. Maka kita di masalah utamanya adalah pesanan dengan kode PS, kemudian di sub masalahnya ini adalah barang komputer. Jadi kodenya adalah PS.01. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua dan seterusnya maka mengikuti cara yang tadi. Ya, untuk nomor urut mungkin bisa
urut ya 001 sampai dengan seterusnya 002 dan seterusnya. Tanggal, kemudian nomor, masuk dan keluar, ini jangan lupa. Kemudian dari dan kepada, dan seterusnya sampai dengan nanti kode arsipnya ada semuanya. Berikut ini adalah lembar disposisi yang diberikan bersamaan dengan kita memberikan suratnya kepada pimpinan, surat masuk kepada pimpinan. Nah, di lembar disposisi ini nanti pimpinan akan merespon surat tersebut dengan seperti apa. Contoh di sini adalah untuk ditindaklanjuti, maka kita sebagai sekretaris ya, harus melakukan tindakan seperti yang diperintah oleh pimpinan kita. Kemudian ini adalah kartu indeks ya, yang digunakan untuk membantu dalam pencarian arsip kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dengan adanya kartu indeks ini diharapkan dokumen atau surat bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Di sini ada judul suratnya apa, judul bisa ditulis dengan perihal suratnya, kemudian nomor surat, tanggal, kode. Nah, kode inilah yang digunakan nantinya untuk mencari suratnya. Ini ada beberapa penerapan K3 perkantoran pada saat menyimpan arsip manual. Di sini ada beberapa poin yang harus dilakukan atau kegiatan yang harus dilakukan agar dalam proses kegiatan penyimpanan arsip manual tidak terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan ini adalah daftar cek penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual. Ada beberapa kegiatan harus dilakukan sehingga prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual bisa dicegah. Nah, selain arsip manual, kita juga bisa menggunakan arsip digital. Nah, ini adalah buku agenda yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyimpanan arsip secara digital. Sesuai dengan kode klasifikasi tadi bahwa ada 6 masalah utama, maka nanti kita akan membuat sistem penyimpanannya menjadi 6 masalah utama di sini, mulai dari kepegawaian, keuangan, penawaran, pengaduan, pengiriman sampai dengan pesanan. Ini sesuai dengan kode klasifikasi yang ada di sini. Mari kita coba satu surat yang tadi sudah di agenda, kemudian kita masukkan ke dalam arsip digital. Nah, tadi yang kita agendakan adalah surat keluar dari kepada PT Lastri Bumi Properti. Kita buka terlebih dahulu, kita cek sesuai atau tidak dengan buku agendanya. Ini tanggal
3 Agustus 2024, tanggalnya 3 Agustus, kemudian nomornya sama. Nah, mari kita masukkan ke dalam arsip digital. Kita kopikan, kemudian kita cari. Tadi adalah kode arsipnya adalah PS ya, pesanan. Kita buka terlebih dahulu, kita cek dulu apakah di arsip pesanan. Nah, benar, kodenya adalah PS01. Maka kita ke penyimpanan arsip, pesanan PS, kemudian cari 1, 2, atau 3. Nah, tadi adalah 1, maka taruh di sini. Kita kopikan di sini. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya, untuk meminimalisir terjadinya pencurian arsip digital, dan ini adalah beberapa kegiatan, beberapa hal yang harus dilakukan, beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalisir pencurian arsip digital. Mulai dari terdapat kebijakan umum tentang SOP keamanan perusahaan, sistem autentifikasi, sampai dengan memberikan pelatihan kepada karyawannya tentang praktik keamanan data.